Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Hai Sobat Pejuang Latsar, perkenalkan saya Utami Priyono dari peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 30 Kelompok 2 tahun 2021. Kali ini saya akan memaparkan mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut mind mapping yang sudah saya buat. Baik, berikutlah tampilan mind mapping saya yang terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara agar lebih mudah dipahami. Saya tampilkan dalam bentuk paparan. Kita mulai saja dengan wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Melihat pentingnya wawasan kebangsaan, berikut sejarah singkat kebangsaan Indonesia. Apakah kalian masih ingat Hari Kebangkitan Nasional diperingati pada tanggal berapa? Organisasi Budi Utomo yang dibentuk di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Peristiwa inilah hingga tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, di mana organisasi Budi Utomo diawali dengan puluhan anak muda yang berkumpul untuk membuat rapat kecil yang tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal mulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia memperhatikan masalah yang ada di Indonesia dan membangkitkan perhatian pada isu-isu internasional. Selanjutnya, Kongres Pemuda I. Apa kalian masih ingat kapan diperingatinya Hari Sumpah Pemuda? Ya, tanggal 28 Oktober. Apa yang melatar belakangi tanggal penetapan tersebut, yaitu rangkaian Kongres Pemuda I yang dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II, di mana pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Organisasi-Organisasi Pemuda di Jakarta, atau yang selanjutnya disebut dengan Kongres Pemuda I, yang disepakati untuk menciptakan persatuan para pemuda Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta, yang pada saat hari terakhir Kongres Pemuda II tersebut dibacakanlah Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, BPUPKI. BPUPKI atau kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan baru ini bermaksud menyelidiki masalah tata pemerintahan, ekonomi, politik dalam rangka pembentukan negara merdeka. Yang terakhir yaitu PPKI, di mana setelah pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang telah melahirkan konsep dasar negara, kemudian BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah badan baru Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI dibentuk untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar serta menunjuk Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Selanjutnya, identitas negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu bendera. Bendera Indonesia yaitu Sang Merah Putih, di mana sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama.
Kemudian bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Selanjutnya lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang terdapat juga pada lambang negara tersebut yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Kemudian lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, di mana Indonesia Raya dikubah oleh H. Rudolf Supratman. Selanjutnya konsensus dasar. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang pertama adalah Pancasila. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Pancasila disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno, di mana Bung Karno menyampaikan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu jua. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya Indonesia tetap satu, bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Karena PPKI melengkapi persyaratan berdirinya negara Indonesia, yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden. Selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Penting sekali kan memiliki sikap bela negara ini. Nah, untuk itu, untuk mengetahui nilai-nilai dasar bela negara, berikut akan dijelaskan nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia. Dari cinta tanah airlah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Dari kecintaan pada tanah air tadi, dikembangkan keinginan yang kuat untuk berbuat yang terbaik untuk negeri. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara akan mendorong pada tekad, sikap, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk menghadang segala ancaman dan tantangan, karena Pancasila telah terbukti mampu menjaga integrasi dan integritas bangsa, dan sesuai dengan fungsinya sebagai pandangan hidup, Pancasila menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan telah memiliki rasa cinta kepada tanah air tanpa pamrih dan akan disadari bahwa sangat penting untuk melakukan pengorbanan kepada bangsa yang kita tempati ini. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Dengan kompetensi masing-masing dan sesuai dengan profesi seluruh warga negara berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, sebagai aparatur negara, ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan nilai dasar bela negara dalam pengabdian sehari-hari. Sebagai insan yang diharapkan mampu menjadi teladan dan agen perubahan di masyarakat, berikut bentuk implementasi
Kesadaran bela negara bagi ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat. Yang ketiga, menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang sesuai peran, tugas, dan fungsi ASN. Yang kelima, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah, sekian podcast saya kali ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan dan terus meningkatkan kesadaran kita sebagai generasi penerus akan pentingnya mewujudkan cita-cita bangsa. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.